Terdakwa Freddy Sambo, SHSIK MH, langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo, SHSIK MH, yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat, cepat weh, kau tembak," sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya. Hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri? Ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Sekarang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya, ada CCTV yang dirusak, TKP yang dirusak. Bukan malah disidik tapi ditutupi. Karena kerjaan siapa? Karena Freddy Sambo. Oleh karena itu sudah jangan lagi dibohongi. Jangan lagi dibilang punya harga diri. Menurut saya ini tidak punya harga diri, tetapi dia mampu menjual anaknya dan mematikan karir 36 polisi. Bagaimana ketakutan keluarganya atau juga kita semua. Itulah sekarang yaitu yang dilakukan oleh saudara Freddy Sambo ini. Tapi tugas seorang polisi ya, yang basic, melihat kejahatan, melihat pembunuhan, nggak ada yang ngelapor. Kan ini harus jadi pertanyaan besar. Apa yang ada di benak para polisi itu? Jadi itu adalah awal yang sebetulnya menunjukkan bahwa betapa sejak awal membunuh dengan brutal, mengajak orang untuk bersekongkol menghilangkan barang bukti dan tidak mau tanggung jawab sama sekali. Itu bejat yang dilakukan oleh Sambo itu. Kalau kamu mau membela orang yang sudah mempertunjukkan bagaimana dia melecehkan hukum, ya silahkan saja, ya kan? Karena itu mempertaruhkan nama baik dan masa depannya gitu. Karena Febri dan Rasa Mala itu telah menempatkan perjuangannya di tempat yang salah. Terungkap kesadisan Freddy Sambo tembak kepala Brigadir J saat masih menggerang kesakitan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap detik-detik kesadisan Freddy Sambo menghabisi nyawa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jaksa mengungkap Brigadir J tewas akibat tembakan Freddy Sambo yang tepat di bagian belakang kepala. Hal itu diungkap dalam sidang perdana Freddy Sambo dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Awalnya, jaksa mengungkapkan momen di mana Richard Eliezer menembak Brigadir J sebanyak 3 atau 4 kali atas perintah Freddy Sambo. Akibat tembakan itu, Brigadir J mengalami luka parah di bagian dada sebelah kanan dan sejumlah luka lainnya. Namun demikian, kata jaksa, tubuh Brigadir J masih bergerak usai ditembak oleh Richard Eliezer. Dia tampak menggerakkan penggerangan kesakitan. Hingga kemudian jaksa menyebut kematian Brigadir J disebabkan oleh 1 kali tembakan yang dilepaskan Freddy Sambo di bagian belakang kepala. Terdakwa Freddy Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam
menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat di bagian kepala, yaitu di bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, hingga korban meninggal dunia. Ujar jaksa membacakan surat dakwaan. Akibat tembakan Ferdi Sambo itu menembus kepala bagian belakang sisi kiri Brigadir J. Melalui hidung sisi kanan bagian luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan kerusakan tulang tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan. Atas peristiwa itulah Ferdi Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 330 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terungkap Ferdi Sambo kepada Baradae, "Kokang senjatamu, kau tembak." Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap ada perintah dari IKS Kadif Propam Polri Ferdi Sambo kepada Barada River Eliezer alias Baradae untuk menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini menepis bantahan tim pengacara Sambo yang menyebut tak ada perintah menembak dari kliennya. Jaksa menyampaikan Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya di Duren 3 sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Juli 2022. Kedatangan Sambo ke rumah itu untuk mengeksekusi Brigadir J. Sambo saat itu menggunakan sarung tangan hitam. Dia berjalan buru-buru masuk ke dalam rumah sampai senjatanya terjatuh. Senjata yang jatuh itu sempat ingin diambilkan oleh salah satu ajudannya. "Biar saja saya ngambil," kata Sambo saat itu seperti ditirukan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Saat masuk ke rumah, Sambo meminta orang kepercayaannya, Kuat Ma'ruf, memanggil Brigadir J masuk. Saat itu Brigadir J sedang di luar rumah bersama Bribka Riki Rizal Wibowo. Brigadir J bersama Riki kemudian masuk. Riki sudah mengetahui Brigadir J mau dieksekusi Sambo. Tidak ada kecurigaan dari Brigadir J saat itu. Baradae turun dari lantai atas dengan membawa pistol yang sudah diberikan Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. Sambo meminta Baradae berdiri di samping kanannya. "Kokang senjatamu," ujar Sambo kepada Baradae seperti diucapkan jaksa. Setelah masuk, Sambo langsung memegang leher belakang Brigadir J. Dia langsung didorong sampai posisinya ada di dekat tangga. "Jongkok kamu," perintah Sambo kepada Brigadir J.